Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Hanover. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk belajar, dan insya Allah kalian akan menjadi anak-anak hebat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Mengenai kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, kemudian mengenai makna hubungan simbol dengan Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, seperti biasa Miss Sus akan selalu mengawali pembelajaran dengan membacakan firman Allah ya, yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Firman Allah dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman ayat 18, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Ya, nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita tidak disukai oleh Allah karena kita sombong, karena kita merasa lebih baik dari orang lain, karena kita merasa lebih soleh daripada orang lain, karena kita merasa lebih kaya daripada orang lain ya. Dan jangan sampai kita sombong kepada orang lain karena kita merasa yang lebih baik ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita semua lebih bisa membersihkan hati kita ya, agar disayang oleh Allah. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu mengetahui berbagai jenis pekerjaan. Kemudian siswa mampu menguraikan peran suatu jenis pekerjaan dan mengaitkannya dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Siswa mampu menjelaskan rangkaian kegiatan ekonomi, dan siswa mampu menjelaskan makna Pancasila, sila kedua, dan pengamalannya ya. Ini diharapkan setelah membaca materi ini, mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui tujuan pembelajaran ini dan bisa kalian terapkan ya. Baik, suatu pekerjaan itu bisa melibatkan beberapa pekerjaan sekaligus ya. Contohnya, nelayan berlayar mencari ikan ya, nelayan berlayar mencari ikan. Maka pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan nelayan berlayar mencari ikan setelahnya adalah ketika nelayan sudah berhasil mendapatkan ikan, maka ikan itu dijual ke tempat pelelangan ya, dijual ke tempat pelelangan, dijual ke tempat orang untuk bisa membeli ikan dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian di tempat pelelangan itu dibeli oleh tengkulak ya, oleh bandar besar, orang yang mempunyai uang yang banyak untuk membeli ikan dalam jumlah yang banyak. Kemudian oleh para tengkulak ini dijual ke pasar, baik pasar tradisional atau pasar modern, misalnya ke pasar Ciputat atau ke Giant atau ke Superindo gitu ya. Nah, itu kan melibatkan beberapa pekerjaan ya, bukan hanya nelayan. Jadi nelayan mah tidak ketemu dengan para pembeli langsung ya, jarang yang seperti itu. Tapi artinya secara kegiatan ekonomi dari nelayan kemudian melibatkan pekerjaan lain seperti tengkulak. Kemudian melibatkan pekerjaan lain seperti para pemilik toko atau para pemilik penjual yang ada di pasar. Nah, kemudian sampai akhirnya ke tangan konsumen, ikannya dimakan oleh para konsumen atau oleh masyarakat. Jadi suatu pekerjaan itu bisa melibatkan beberapa pekerjaan sekaligus ya. Misalnya tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk dia membuat nasi uduk. Dari mana nasi uduknya? Dari dia membeli beras, dari pedagang beras berarti kan. Kemudian dia membeli kelapa, berarti dia membeli kelapa. Kemudian melibatkan tukang kelapa, kemudian juga membeli bumbu-bumbunya, berarti dia juga membutuhkan penjual yang ada di warung untuk bisa sampai dia membuat nasi uduk ya. Jadi nasi uduk itu juga tidak berdiri sendiri ya prosesnya. Di sana ada tukang sayuran, ada tukang kelapa, ada tukang beras dan sebagainya. Jadi suatu pekerjaan bisa melibatkan beberapa pekerjaan sekaligus. Kita tidak bisa berdiri sendiri ya dengan pekerjaan kita. Baik. Nah, dua jenis pekerjaan yang akan kita pelajari adalah, pertama, pekerjaan itu ada yang bisa menghasilkan barang, ya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, ya.
Nah, apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Yaitu contoh-contohnya adalah misalnya penjual atau penjahit baju, ya, perusahaan konveksi, ya, penjual atau pembuat kain, pembuat pakaian, itu kan pekerjaannya menghasilkan barang. Atau membuat mobil, itu pekerjaannya menghasilkan barang, ya, mobil, ada handphone misalnya, ada motor, ada laptop, ada makanan. Nah, itu pekerjaannya menghasilkan barang. Atau bisa juga membuat roti gitu ya. Jadi pekerjaannya itu menghasilkan sebuah produk berupa barang. Nah, usaha barang atau pekerjaan yang menghasilkan barang itu harus menghasilkan barang yang berkualitas baik dan membuat pelanggan menjadi puas menggunakan barang tersebut. Jadi jangan sampai sudah membeli roti kemudian rotinya tuh tidak enak misalnya, atau rotinya tidak tidak memuaskan rasanya. Nah, itu bisa membuat pelanggan tidak mau membeli roti lagi di penjual tersebut. Atau misalnya membeli baju, menjahit baju ke seorang penjahit, jahitannya tidak rapi, jahitannya tidak nyaman, bajunya kekecilan atau kebesaran gitu ya. Maka akan membuat para pelanggan tidak mau kembali lagi, ya. Jadi usaha barang itu harus menghasilkan barang yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah usaha yang menghasilkan jasa, ya, atau menghasilkan sebuah pelayanan. Misalnya di bank, ya kan, tidak menjual barang, tidak ada barang yang dikeluarkan, ya, tapi menghasilkan jasa. Kemudian apalagi contohnya? Kemudian di bank, di rumah sakit, di apotik, atau sekarang yang berkaitan sama pengiriman barang online, ya, melalui Gojek misalnya gitu, melalui jasa pengiriman barang. Kalau jasa yang mereka lakukan atau pekerjaan yang mereka lakukan tidak memuaskan konsumen tidak mau pakai itu lagi. Misalnya ke bank, ke sebuah bank, misalnya pelayanannya mbaknya judes misalnya, atau lama gitu ya waktu pelayanannya, maka membuat konsumen menjadi tidak mau kembali lagi. Atau menggunakan sebuah jasa penitipan barang misalnya, dia tidak memuaskan, pengirimannya lama, sampainya lama, atau barang menjadi rusak. Nah, maka mungkin konsumen tidak akan kembali lagi untuk menggunakan jasa tersebut, ya. Jadi pekerjaan yang berkaitan dengan jasa itu harus memuaskan dan membuat pelanggan ingin kembali menggunakan jasa tersebut, ya. Oke, berikutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa saja yang akan kita pelajari? Pertama adalah kegiatan produksi, ya. Apa itu kegiatan produksi? Adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, ya. Jadi barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat dan diolah menjadi nilai tambah. Contoh, tukang jahit menjahit pakaian. Itu kan bermula dari kain biasa yang gak punya makna, ya, hanya kain biasa gitu. Tapi setelah dijahit bisa menjadi pakaian yang bermanfaat, bisa menjadi jilbab, bisa menjadi baju sekolah, bisa menjadi baju seragam dan sebagainya, ya. Jadi produksi itu menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Tadinya barang mentah kemudian diolah akhirnya bisa menjadi nilai tambah, ya. Sama seperti roti itu kan terbuat dari terigu. Terigu sendiri gak punya makna. Tapi ketika terigu sudah dicampur dengan telur, dengan gula, dengan susu gitu ya, setelah diolah kemudian bisa menjadi roti. Nah, itu namanya kegiatan produksi. Ya, jadi pihak yang memproduksi barang disebut produsen, ya. Pihak yang membuat barang tersebut namanya produsen. Oke, berikutnya adalah kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi ke berbagai tempat seperti warung, toko, pasar, atau para pedagang, ya. Menyalurkan, membawa hasil produksi ke berbagai tempat untuk dibeli para konsumen, ya. Itu namanya distribusi. Contohnya, pengusaha pakaian mengirimkan pakaian yang sudah dibuat ke toko-toko pakaian. Sudah bikin baju banyak, kemudian disalurkan ke toko-toko, ke Tanah Abang, ke toko baju gitu ya, ke tempat-tempat penjualan baju. Nah, itu namanya kegiatan distribusi, menyalurkan, ya, mengirimkan untuk dikirimkan ke tempat-tempat orang membeli hasil produksi. Nah, misalnya pengusaha mengirimkan pakaian yang dibuat ke toko pakaian. Nah,
pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke orang yang membutuhkan itu disebut distributor. Orangnya ya, orang yang menyalurkan barang dari produsen ke orang atau yang membutuhkan atau ke tempat yang membutuhkan itu disebutnya distributor. Orangnya ya, orangnya disebut distributor. Oke, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang hasil produksi. Contohnya, ibu menggunakan mukena yang sangat indah saat sholat Idul Fitri. Nah, ibu menggunakan mukena yang tadi dibuat oleh produsen ya. Kemudian sama produsen disalurkan, misalnya belinya ibu di Tanah Abang misalnya. Nah, kemudian ibu menggunakan mukena yang sudah dibeli. Nah, ibu itu melakukan kegiatan konsumsi. Ya, atau misalnya ibu atau kalian nih makan-makan di restoran Padang misalnya. Nah, kegiatan kalian makan-makan itu disebut kegiatan konsumsi ya, menggunakan barang hasil produksi, hasil olahan para tukang masaknya ya. Nah, itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, pihak yang menggunakan barang hasil produksi disebut konsumen ya. Jadi Miss Uus pakai jilbab nih, Miss Uus bisanya beli jilbab, maka Miss Uus disebutnya konsumen ya. Oke. Nah, apapun pekerjaan orang lain harus kita hargai ya, mau dia pedagang, mau dia orang kantoran, mau dia pejabat, mau dia orang yang berjualan di pinggir jalan, itu harus kita hargai ya. Mau orang jualan sambil keliling, misalnya tukang sol sepatu yang keliling ya, membawa barang alat-alat sol sepatunya. Kemudian ataupun dia seorang direktur misalnya yang bekerja di kantor, itu harus kita hargai ya. Sikap saling menghargai itu sesuai dengan nilai yang terkandung di sila kedua Pancasila ya, harus menghargai orang lain. Oke, Pancasila sila kedua bunyinya masih ingat? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, simbolnya adalah rantai ya. Makna simbol rantai pada sila kedua Pancasila melambangkan ikatan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Diikat pakai rantai ya, untuk melambangkan ikatan yang kuat antar sesama warga, antar sesama manusia, antar sesama keluarga, antar sesama teman. Harus punya ikatan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama ya. Oke, beberapa contoh ya sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun di pendidikan ya. Mau dia suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, itu sama di hadapan Allah, tidak ada yang berbeda. Mau dia agamanya Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Mau warna kulitnya lebih hitam, putih, bule, atau dia orang kaya, orang miskin, pendidikannya cuma SD, SMA atau S2, S3, itu tidak boleh dibeda-bedakan ya. Karena yang berbeda itu adalah ketakwaannya. Semua manusia di hadapan Allah sama. Dia kaya, dia miskin, punya mobil, nggak punya mobil, punya uang, nggak punya uang, semuanya sama di hadapan Allah ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Oke. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti memberi bantuan pada korban bencana alam. Nah, salah satunya adalah seperti yang kita lakukan ya. Kita melakukan donasi atau mengumpulkan uang kenceleng untuk kita serahkan kepada anak-anak yang anak yatim ya. Kita akan serahkan nanti. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan, misalnya selalu berkata jujur ya, tidak boleh bohong, apapun itu. Jujur itu harus dibiasakan dari kecil ya. Karena kalau sekali berbohong, maka kita akan ketagihan untuk terus berbohong ya. Mulai dari berkata jujur, apapun itu katakan dengan jujur ya. Tidak berperilaku kasar terhadap adik, kakak dan teman. Harus berbuat baik, tidak boleh kasar, tidak boleh membuli, tidak boleh melakukan kegiatan atau perilaku yang menyakiti orang lain ya. Oke nak, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah pertama, pekerjaan mempunyai dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Setiap pekerjaan mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan lain, ya, dia tidak berdiri sendiri. Kita harus menghargai orang lain apapun pekerjaannya, ya, dan sikap menghargai orang lain itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Let's say hamdalah ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa baca bukunya juga ya agar kalian lebih mengerti penjelasannya. Oke, terima kasih Noverian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.